Salam mujuah man banta krina, saudara-saudaraku yang terkasih dalam Yesus Kristus dimanapun jemaat Tuhan berada, khususnya jemaat Tuhan yang kami kasihi di GBKP Klasis Jakarta, Kalimantan. Sebelum kita memulai segala aktivitas pekerjaan pelayanan kita sepanjang hari ini, kami mengundang kita untuk terlebih dahulu merenungkan firman Tuhan melalui sapaan teduh pada pagi hari ini. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Tuhan Allah Bapa yang kami sembah dalam Yesus, kami bersyukur atas pemeliharaanmu dalam istirahat kami. Dan pada pagi hari ini kami boleh bangun dalam kasih Tuhan, dan kami percaya hari ini adalah hari Tuhan menyertai dan memberkati kami dalam melakukan segala aktivitas kami. Oleh karenanya, sebelum kami melakukan segala aktivitas kami, terlebih dahulu kami mau merenungkan firman-Mu. Kiranya Roh Kudus-Mu menguasai hati dan pikiran kami, memimpin kami untuk memahami firman-Mu dan melakukannya dalam hidup kami sehari-hari. Tuhan kiranya menolong dan memimpin hamba-Mu dalam memberitakan firman-Mu. Kami berdoa di dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih, firman Tuhan yang menjadi nas renungan kita pagi hari ini diambil dari Galatia pasal 3 ayat 28. Demikianlah firman Tuhan. Dalam hal ini tidak ada orang Yahudi atau orang Yunani, tidak ada hamba atau orang merdeka, tidak ada laki-laki atau perempuan, karena kamu semua adalah satu di dalam Kristus Yesus. Kalau kita perhatikan firman Tuhan yang menjadi renungan kita pagi hari ini, sebelumnya ada beberapa hal penting yang disampaikan oleh Paulus tentang hukum Taurat dan janji Allah. Bahwa apa yang dijanjikan Allah kepada Abraham bukan didasarkan kepada hukum Taurat, melainkan berdasarkan kasih karunia Allah. Karena kita tahu hukum Taurat datang lebih kurang 430 tahun kemudian setelah Allah mengucapkan janjinya kepada Abraham. Oleh keturunanmu semua kaum di muka bumi akan memperoleh berkat. Oleh keturunan, dan siapakah yang dimaksudkan di sana? Ialah Kristus. Artinya oleh Kristus semua kaum di muka bumi akan mendapatkan pembenaran, akan menerima keselamatan di dalam kehidupannya. Karena itu hukum Taurat itu adalah penuntun sampai kepada janji itu digenapi. Nah, oleh karenanya sekarang di dalam Kristus iman itu sudah datang, dan karena itu kita tidak lagi berada di bawah pengawasan penuntun atau hukum Taurat. Dan kita semua menjadi anak-anak Allah karena iman di dalam Yesus Kristus. Nah, karena itulah di dalam ayat 28 dikatakan, dalam hal ini tidak ada lagi orang Yahudi atau orang Yunani, tidak ada hamba atau orang merdeka, tidak ada laki-laki atau perempuan, karena kamu semua adalah satu di dalam Kristus Yesus. Dalam hal apa yang dimaksudkan di sini? Yaitu dalam hal kita semua menjadi anak-anak Allah. Bahwa kita semuanya satu di dalam Kristus. Semuanya kita mendapatkan kasih karunia Allah, yaitu menjadi anak-anak Allah, menjadi anak-anaknya karena iman kita dalam Yesus Kristus.
Kalau orang Yahudi selama ini berpikir mereka dapat menjadi anak-anak Allah karena melakukan hukum Taurat, di dalam Kristus tidak lagi demikian. Baik orang Yahudi maupun orang-orang di luar Yahudi, seperti yang dikatakan dalam firman Tuhan, bahkan dikatakan baik hamba atau orang merdeka, laki-laki atau perempuan, semuanya menjadi anak-anak Allah, semuanya dibenarkan karena iman di dalam Kristus. Jadi di dalam Kristus kita semua menjadi anak-anak Allah. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, apa yang dapat kita renungkan dari firman Tuhan pagi ini? Yang pertama tentu kita patut bersyukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Allah, di mana kita diangkat menjadi anak-anaknya bukan karena melakukan hukum Taurat, bukan karena kebaikan dan kebenaran kita, melainkan kita diangkat menjadi anak-anak Allah karena iman kita dalam Kristus Yesus. Yang kedua, sebagai anak-anak Allah, kita tidak perlu lagi memiliki kekhawatiran di dalam hidup kita. Karena sebagai anak-anak, Allah bertanggung jawab memelihara kehidupan kita. Dia bertanggung jawab menjaga kehidupan kita. Karena itu, kita tidak perlu lagi memiliki kekhawatiran akan kebutuhan kita, akan segala keperluan kita dalam menjalani hari-hari kita. Karena kita punya Bapa, yaitu Allah yang menjaga, memelihara, yang senantiasa mencukupkan segala kebutuhan kita. Haleluya. Nah, tapi tentu Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita juga harus ingat sebagai anak-anak Allah yang sudah dibenarkan, yang sudah diberikan keselamatan, maka kita juga dipanggil untuk hidup taat, untuk hidup di dalam kebaikan, di dalam kebenaran, di dalam kasih. Karena untuk itulah Allah mengangkat kita, menjadikan kita anak-anaknya di dalam iman kita dalam Kristus Yesus. Inilah firman Tuhan yang boleh kami sampaikan pagi hari ini. Kiranya boleh menyemangati kita, kiranya boleh meneguhkan hati kita bahwa hari ini Tuhan akan memberkati kita sebagai anak-anaknya. Amin. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur atas firman-Mu yang meneguhkan kami pada pagi hari ini, bahwa semuanya kami, baik orang Yahudi maupun Yunani, orang merdeka ataupun hamba, laki-laki atau perempuan, di dalam Kristus kami semuanya satu sebagai anak-anak Allah. Kami bersyukur karena kami tahu sebagai anak-anak Tuhan, Allah akan memelihara kehidupan kami. Saat ini kami mau berdoa untuk GBKP Runggun Cililitan. Mulai dari pendeta Runggun dan pendeta-pendeta yang berdomisili di GBKP Runggun Cililitan beserta dengan seluruh keluarganya. Demikian juga seluruh majelis GBKP Runggun Cililitan dan juga jemaat-Mu. Mari Bapa berkati semuanya, baik kesehatannya, segala usaha dan pekerjaannya, demikian juga pelayanan-pelayanan yang dilakukan di tengah-tengah jemaat Tuhan. Secara khusus kami berdoa sekiranya ada jemaat Tuhan yang saat ini dalam keadaan sakit, hamba berdoa dalam nama Yesus, Tuhan sembuhkan. Kalau ada dalam keadaan lemah, mari Bapa kuatkan. Kalau mereka sedang dalam duka cita, mari Bapa Engkau yang hiburkan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan seluruh majelis jemaat Tuhan yang ada di GBKP Runggun Cililitan ke dalam tangan kasih, kuasa dan pemeliharaan-Mu. Kiranya sukacita, damai sejahtera melimpahi saudara-saudara kami yang ada di GBKP Runggun Cililitan. Demikian juga kami tidak lupa mendoakan seluruh jemaat-Mu yang ada di Klasis Jakarta, Kalimantan. Berkati kami semua Bapa dalam melakukan segala aktivitas kami. Sekiranya melalui hidup kami, nama Tuhan semakin dimuliakan dan ditinggikan. Inilah doa kami Bapa, ampunkan kami atas salah dan dosa kami,
karena kami datang berdoa dalam nama Yesus Kristus yang sudah mengajar kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kuasa, kerajaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin.